Cerita rakyat Putri Newari Gading merupakan cerita yang terkenal di Aceh. Cerita ini cerita legenda yang turun-temurun yang mengisahkan tentang kehidupan seorang anak bernama Ahmad Mude. Ia kemudian diperlakukan buruk oleh Pak Hajinya sebagai raja yang berkuasa saat itu. Ahmad Mude pun tumbuh dengan perlakuan buruk tersebut, namun ia menjadi orang yang tetap berbuat baik dan sabar dengan kehidupannya. Lalu, apa yang terjadi dengan Ahmad Mude dan siapa Putri Newari Gading? Yuk simak kisah selengkapnya berikut ini. Halo Besti, PU Haba. Bener nggak sih? Apa kabar dalam bahasa Aceh itu PU Haba kan? Kalian yang tahu minta tolong ya komentar di bawah. Kali ini cerita bocil akan membawakan cerita legenda dari penjuru Nusantara. Yeay! Cerita legenda itu seru tahu dan ternyata banyak mengandung nasihat. Untuk mengawali cerita legenda kali ini, kita akan mulai dari provinsi yang berada di ujung Sumatera, Banda Aceh. Hore! Yuklah kita mulai ceritanya. Udah gak sabar nih. Di negeri Alas yang termasuk wilayah Nagro Aceh Darussalam, dahulu hidup seorang raja yang bijaksana yang sangat disayangi oleh rakyatnya. Ia memerintah dengan adil dan bijaksana. Namun sayangnya kehidupan raja tidak berjalan mulus karena ia tidak kunjung dikaruniai seorang putra. Meski begitu, raja tidak putus asa. Ia masih tetap berdoa sambil berpuasa hingga suatu hari permaisuri mengandung. Setelah 9 bulan kemudian, permaisuri pun melahirkan seorang putra yang bernama Ahmad Mude. Hanya saja belum genap umur setahun, sang raja malah meninggal dunia. Karena Ahmad Mude yang bakalan meneruskan tahta sang ayah masih bayi, adik raja yang akhirnya meneruskan tahta sang raja untuk sementara. Adik raja tersebut bernama Raja Muda. Hanya saja setelah diangkat menjadi raja, Raja Muda bertindak semena-mena terhadap Ahmad Mude dan ibunya. Mereka diasingkan. Hal tersebut dilakukan Raja Muda lantaran ia berambisi menjadi raja selamanya tanpa digeser oleh Ahmad Mude kelak ketika Ahmad Mude dewasa. Meski mendapatkan perlakuan seperti itu, ibu Ahmad Mude berusaha tegar dan sabar. Ia membesarkan Ahmad Mude dengan penuh kasih sayang dan perhatian hingga Ahmad Mude pun tumbuh menjadi pria yang cerdas dan tampan. Ahmad Mude suka memancing ikan di sungai. Suatu hari, Ahmad Mude dan ibunya pergi ke sebuah desa di pinggir hutan untuk menjual ikan hasil tangkapannya. Tak disangka, ia bertemu saudagar kaya. Saudagar tersebut ternyata masih mengenali ibu Ahmad Mude. Ia pun bertanya, mengapa Tuan Putri dan putra mahkota berada di tempat seperti ini? Akhirnya ibu Ahmad Mude yang dulunya merupakan seorang permaisuri raja ini menceritakan semua kisahnya. Mendengar hal tersebut, sang saudagar kaya mengajak mereka ke rumahnya dan saudagar tersebut pun membeli semua ikan yang dijual oleh Ahmad Mude dan ibunya. Sesampainya di rumah saudagar tersebut menyuruh istrinya memasak ikan. Namun ketika ikan sedang dimasak, ia kaget karena ketika ikan dipotong di bagian perut, dari sana muncul telur ikan berupa emas dan jumlahnya banyak lah. Istri saudagar pun menjual emas tersebut ke pasar dan mendapat uang dalam jumlah sangat banyak, yang kemudian uangnya digunakan membangun rumah untuk Ahmad Mude dan ibunya. Akhirnya Ahmad Mude dan ibunya pun memiliki rumah yang layak dan hidup berkecukupan.
Akhirnya Ahmad Mude dan ibunya pun memiliki rumah yang layak dan hidup berkecukupan. Cerita tentang Ahmad Mude dan ibunya yang sekarang sudah mapan dan kaya sampai juga di telinga Raja Muda. Suatu hari, Raja Muda memanggil Ahmad Mude ke istana. Ia memerintahkan Ahmad Mude untuk memetik kelapa gading, di mana kelapa gading tersebut akan digunakan mengobati penyakit istri Raja Muda. Hanya saja, kelapa gading tersebut harus diambil di sebuah pulau yang dihuni banyak binatang buas. Jika tidak berhasil, Ahmad Mude bakalan mati. Itulah yang juga diucapkan oleh Raja Muda kepada Ahmad Mude. Namun, karena niat hatinya untuk membantu, Ahmad Mude pun tak gentar. Setibanya di pantai, Ahmad Mude duduk termenung. Tiba-tiba muncul seekor ikan besar di hadapannya yang mengaku bernama Silenggang Raye. Ikan tersebut didampingi Raja Buaya dan seekor naga yang besar. Ternyata ikan tersebut berniat untuk membantu, guys. Berkat bantuan mereka, Ahmad Mude pun menemukan pohon kelapa gading yang akan dipakai mengobati istri Raja Muda. Ia pun memanjat pohon tersebut. Namun tiba-tiba terdengar seorang perempuan berkata, "Siapapun yang berhasil memetik buah kelapa gading itu, dia bakalan menjadi suamiku." Ahmad Mude terkejut. A few moments later. Ahmad Mude terkejut. Ia pun bertanya, "Siapakah engkau?" Lalu dia menjawab, "Aku Putri Newari Gading," ungkapnya. Ahmad Mude pun cepat-cepat memetik kelapa gading tersebut. Setelah turun dari atas, ia pun bertatap muka dengan Putri Newari Gading dan sangat takjub dengan kecantikannya. Cantik banget. Ahmad Mude pun pulang dan mengajak sang putri untuk mempersuntingnya. Setelah menikah, Ahmad Mude beserta sang istri dan ibunya berangkat ke istana untuk memberikan buah kelapa gading kepada sang paman atau Raja Muda. Raja Muda sangat heran dengan kedatangan Ahmad Mude dengan selamat. Akhirnya Raja Muda pun meminta maaf dan sekaligus berterima kasih karena Ahmad Mude masih mau membantunya. Raja Muda yang sadar dengan kesalahannya pun berusaha menebus kesalahan dan dosanya dengan menobatkan Ahmad Mude sebagai Raja Negeri Alas atau pengganti dirinya. Pesan moral dari cerita rakyat Putri Newari Gading yang dapat kita ambil adalah laluilah masa sulit dengan kesabaran dan kegigihan, karena suatu hari pasti akan membuahkan hasil seperti apa yang dicontohkan oleh Ahmad Mude dan juga ibunya. Demikianlah cerita tentang Ahmad Mude yang berasal dari Aceh. Bagi teman-teman yang mengetahui cerita ini dengan versi yang berbeda, bisa tulis di kolom komentar ya. Soal minggu depan cerita Bocil akan bercerita legenda dari Sumatera Barat, dari Padang atau Minang. Apa kabar Uni? Adiak udah. Tunggu ceritanya minggu depan ya. Oh iya Besti, tetap dukung terus channel Cerita Bocil dan jangan lupa like dan subscribe. Dadah.